Halo teman-teman, selamat datang di channel Dapur Mama Yora. Hari ini saya mau memasak nasi tim ayam jamur. Selamat menonton, semoga suka ya dengan videonya. Terima kasih. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini saya pakai beras sekitar 1 liter yang sudah saya cuci bersih ya. Dan ada 4 lembar daun salam, 3 batang serai yang sudah saya geprek, secukupnya garam, dan air 900 ml atau sesuai dengan beras masing-masing ya. Untuk kaldunya saya memakai tulang ayam 250 gram, ada daun bawang secukupnya, dan jahe yang sudah saya iris tipis-tipis kayak gini. Boleh juga diganti dengan jahe yang digeprek ya. Ada kaldu jamur dan garam, dan secukupnya air. Untuk ayamnya saya memakai ayam filet 700 gram yang sudah saya potong-potong kecil. Ini saya pakai bagian dada ya. Ada secukupnya air. Lalu di sini ada 5 butir telur yang sudah saya rebus ya. Ada 1 kaleng jamur kancing. Teman-teman boleh juga pakai jamur merang atau jamur shiitake ya, yang sudah saya potong kecil juga. Ada kaldu jamur secukupnya. Dan untuk kecapnya di sini saya memakai 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan saus tiram. Ada bawang merah, bawang putih yang sudah saya cincang. Tuh bawang putihnya 30 gram, bawang merahnya 40 gram ya. Ada 1 buah bombay yang sudah saya cincang, dan jahe yang sudah saya iris tipis. Boleh diganti dengan jahe cincang atau jahe parut ya. Dan 1 sendok makan minyak wijen. Untuk sambalnya saya memakai 6 siung bawang putih, cabai rawit sekitar 80 gram, ada gula, garam secukupnya, dan air secukupnya, dan cuka makan juga secukupnya. Sekarang kita mau memasak berasnya dulu. Kita masukin beras. Kalau udah, kita masukin air. Lalu masukin juga daun salam dan serai yang sudah kita geprek. Boleh juga tambahin daun pandan ya kalau ada. Lalu garam secukupnya. Ini kita aduk rata. Lalu masak sampai berasnya setengah mateng. Nah, kalau berasnya sudah mendidih, ini teman-teman jangan ditinggal ya. Harus sering-sering diaduk biar berasnya tidak menempel di bawah wajannya. Nah, ini untuk beras yang sudah setengah mateng dan airnya sudah habis ya, sudah menyusut. Kita sisihkan dulu. Lalu sekarang saya mau merebus tulang ayamnya. Sebelumnya sudah saya didihkan air, lalu masukin tulang ayamnya. Untuk air rebusan pertama kita nggak pakai ya, kita buang, nanti diganti dengan air yang bersih. Nah, ini tulang ayam yang sudah saya rebus, dan rebusan air pertamanya sudah saya buang. Sesaat diangkat, kita bilas lagi ya sampai bersih. Lalu kita masukin air, masukin juga daun bawang dan jahe. Ini kita rebus sampai airnya mendidih. Nah, sementara direbus, di sini saya mau masak ayamnya dulu. Masukin minyak secukupnya, lalu masukin bawang merah, bawang putih yang sudah kita cincang. Kita tumis sampai bawangnya harum ya. Masukin juga bawang bombay. Lalu kita aduk rata, kita tumis sampai bawangnya harum dan layu. Kalau bawangnya udah harum, udah layu, kita masukin jahenya. Boleh pakai jahe parut ya, ataupun jahe cincang. Tapi saya di sini pakai jahe iris saja. Lalu masukin ayam. Ini kita masak sampai ayamnya berubah warna ya. Ini mau saya aduk rata. Nah, kalau ayamnya sudah berubah warna, kita masukin kecapnya. Ini kecapnya sebelumnya saya ada campurin air ya sedikit buat mengencerkannya. Lalu masukin juga jamur kancingnya. Ini kita aduk rata lagi. Lalu ini kita masak sampai kecapnya mendidih ya.
Nah, sementara kita menunggu ayamnya, di sini saya mau lihat kaldunya ya. Ini kaldunya sudah mendidih, lalu kita campurin, masukin kaldu jamur dan garam. Kita aduk rata lagi, lalu masak lagi sampai matang ya. Nah, untuk di sini ayamnya sudah hampir matang. Saya mau masukin telur. Lalu saya tambahin kaldu jamur, tambahin lagi sedikit air. Ini kita aduk rata, lalu masak lagi sampai ayamnya mateng dan airnya menyusut ya, sampai airnya tinggal sedikit. Sementara ayamnya dimasak, di sini sama haluskin cabai-cabainya dulu. Kita blender pakai air ya. Nah, ini sudah selesai di blender, kita sisihkan dulu. Ayamnya sini sudah mateng dan airnya juga sudah tinggal sedikit. Sekarang kita tes rasa dan masukin 1 sendok makan minyak wijen. Ini kita aduk rata, lalu matikan kompor ya. Kita sisihkan dulu juga. Nah, untuk di sini air kaldunya juga udah mateng, udah saya matikan kompor. Kita sisihkan juga ya. Dan sekarang saya mau memasak sambalnya. Untuk sambalnya ini sesekali kita aduk ya sampai sambalnya mendidih, sampai agak mengental. Dan sementara sambalnya dimasak, di sini saya mau ngecetak nasinya. Saya pakai mangkok stainless kayak gini ya. Lalu kita masukin telurnya. Ini telurnya udah saya belah dua. Lalu masukin ayamnya. Kalau udah, kita masukin nasi. Ini kita masukin nasinya sambil ditekan-tekan ya, biar nanti hasilnya padat. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Lalu kita siram di atas nasinya dengan kuah kaldunya. Disiram kayak gini secukupnya aja. Ini saya pakai 3 centong sayur ya. Nah, kira-kira kayak gini kita lakukannya sampai habis. Nah, di sini sambalnya sudah mendidih. Saya mau tambahin garam dan gula. Lalu tambahin juga cuka makan. Nah, kalau udah kita masak lagi sebentar. Kita koresi rasa. Lalu sambalnya ini sudah matang. Nah, ini nasi yang sudah saya cetak. Di sini ada 5 ya. Lalu sekarang saya mau kukus atau di steam. Ini sebelumnya sudah saya panaskan kukusan, lalu kita masukin nasinya. Kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai nasinya mateng. Dan di panci satunya saya juga kukus ya, karena panci yang satunya itu kecil, nggak bisa muat. Dan ini sebagian yang sudah jadi ya teman-teman, sudah saya bungkus-bungkus kayak gini. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga suka dengan videonya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.